Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang tugas searching dari mata kuliah kecerdasan buatan. Saya Kalabagi Trigadi. Saya Andi Yulianto. Saya Dimas Dwi Praseno. Saya Sandi Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu breadth first search. Breadth first search adalah algoritma yang melakukan pencarian yang lebar yang mengunjungi simpul secara reorder, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Berikut contoh gambar dari breadth first search. Cara kerja algoritma BFS. Dalam algoritma BFS, simpul anak yang telah dikunjungi disimpan dalam suatu lampiran. Lampiran ini digunakan untuk mengatur simpul-simpul yang bertetangga dengannya yang akan dikunjungi, kemudian sesuai urutan pengertian. Untuk memperjelas cara kerja algoritma BFS beserta aturan yang digunakannya, berikut langkah-langkah algoritma BFS. Masukkan simpul di ujung atau ke dalam lampiran. Ambil simpul dari awal lampiran, lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut. Kalau simpul anak adalah lampiran. Jika pencarian kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Ulangi pencarian dari belakang itu. Berikut contoh kasus dari breadth first search atau BFS. Pada contoh kasus kita akan mencari jalur tujuan dengan menggunakan angkutan umum dan mencari jalur angkutan umum dari terminal sistem terminal semen ke terminal Kepulauan Kalimantan. Materi kedua yaitu deep first search. Deep first search adalah salah satu algoritma penelusuran struktur graf atau pohon berdasarkan kedalaman. Dan ini adalah contoh gambarnya. Cara kerja algoritma DFS. Dalam implementasinya, DFS dapat diselesaikan dengan cara rekursif atau dengan bantuan struktur data stack. Kita akan membahas dengan cara yang menggunakan stack. Stack yang digunakan adalah stack yang isi elemennya adalah simpul pohon atau tree. Contoh kasus DFS. Studi kasus: pada suatu hari ada seorang petani yang mempunyai seekor kambing dan serigala. Pada saat itu ia baru saja panen sayuran. Karena membutuhkan uang, petani tersebut hendak menjual kambing, serigala, dan sayurannya ke pasar Johar. Untuk sampai di pasar Johar, kita harus menyeberangi sebuah sungai. Permasalahannya adalah di sungai itu hanya tersedia satu perahu saja yang bisa membuat petani dan satu penumpang lainnya, kambing, serigala, atau sayuran. Jika ditinggalkan oleh petani tersebut, maka sayuran akan dimakan oleh kambing dan kambing akan dimakan oleh serigala. Dan ini adalah penyelesaiannya. Materi ketiga ialah Interactive Deep Search atau IDS, merupakan metode yang berusaha menggabungkan keuntungan BFS dengan keuntungan DFS, tetapi konsekuensinya adalah time complexity-nya menjadi tinggi. Ini adalah contoh IDS. Cara kerja algoritma IDS. Pencarian depth first search dengan asumsi bahwa tepi kiri dalam grafik yang ditunjuk dipilih sebelum bagian samping kanan, dan dengan asumsi pencarian mengingat node sebelumnya dikunjungi dan tidak akan mengulangi mereka. Akan mengunjungi node dalam urutan sebagai berikut: A, B, D, F, E, C, G. Tepi dilalui dalam bentuk pencarian pohon Tree-Mark struktur dengan aplikasi penting dalam teori graf. Contoh kasus dari IDS. Dan ini penyelesaian dari kasus IDS. Bidirectional search atau BDS merupakan pencarian yang dilakukan dari dua arah, yaitu pencarian maju
dari start ke goal dan pencarian mundur dari goal ke start. Ketika dua arah pencarian telah membangkitkan simpul yang sama, maka solusi telah ditemukan, yaitu dengan cara menggabungkan kedua jalur yang bertemu. Berikut adalah contohnya. Cara kerja algoritma BDS. Lakukan inisialisasi daftar titik sebanyak jumlah titik dan masukkan masing-masing titik ke dalam daftar. Lakukan inisialisasi daftar jalur sesuai dengan data yang tersedia. Terdapat matriks berukuran jumlah titik kali jumlah titik untuk menyimpan jalur dari masing-masing titik. Jika tidak ada jalur di antara dua titik, maka nilai jalurnya adalah 0. Berikutnya adalah tentukan titik awal pencarian jalur. Tentukan titik tujuan pencarian jalur dan lakukan perhitungan pencarian jalur melalui semua titik yang ada. Contoh kasus dari BDS yaitu penggunaan Mobile Navigation System menggunakan BDS. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.